nama saya Nina Marlina Sari dengan NIM K5424033 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini, saya akan memberikan penjelasan berupa video edukasi yang bertemakan tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia melalui pendekatan deep learning. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Ia menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari ketergantungan dan membantu mereka meraih keselamatan serta kebahagiaan. Di Indonesia, sektor pendidikan terus berkembang, namun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang yang dapat dipengaruhi oleh penerapan teknologi canggih seperti deep learning. Deep learning dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghubungkan teori dengan dunia nyata, dan menciptakan pengetahuan baru. Dalam penerapannya, terdapat 3 pilar utama dari konsep deep learning, yakni yang pertama, mindful learning. Prinsip ini menekankan kesadaran bahwa setiap individu memiliki latar belakang, potensi, dan cara belajar yang berbeda. Yang kedua, meaningful learning. Pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, yaitu joyful learning. Pengalaman belajar yang menyenangkan penting untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dalam konteks pendidikan, deep learning dapat digunakan untuk menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan yang ada. Namun, sebelum kita memahami lebih dalam, mari kita lihat tantangan yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini. Tantangan yang pertama yaitu ketimpangan akses pendidikan. Di Indonesia masih ada ketimpangan akses terhadap pendidikan yang layak, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal pada tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan bahwa pendidikan di daerah pedesaan mengalami penurunan yang banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini bisa dikarenakan kesulitan dalam mengakses sekolah yang berkualitas. Berikut ini salah satu berita contoh dari ketimpangan akses pendidikan di Indonesia, tepatnya di Desa Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Tantangan yang selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya pengajaran. Masih banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal, yang mengalami kekurangan guru baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, pelatihan profesional untuk guru seringkali tidak merata, sehingga kompetensi mengajar belum optimal. Fasilitas belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan alat peraga juga masih minim. Ketimpangan nasib guru di Indonesia masih besar. Perbedaan utamanya pada kesejahteraan dan perlindungan antara guru, pegawai negeri sipil, dan swasta serta honorer. Dengan sejumlah problematika yang ada, saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 1,1 juta guru. Selain tantangan, juga terdapat peluang pendidikan di Indonesia melalui pendekatan deep learning, yaitu pada peluang pertama, pembelajaran personal. Dalam konteks deep learning merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan deep learning, sistem bisa menganalisis data seperti bagaimana cara belajar siswa, seberapa cepat mereka memahami materi, dan gaya belajarnya. Berdasarkan itu, sistem bisa memberikan materi atau latihan yang lebih sesuai supaya siswa bisa belajar lebih efektif. Contohnya, di Indonesia, platform seperti Ruang Guru atau Zenius mulai memakai teknologi ini. Mereka menggunakan sistem yang bisa menyesuaikan soal atau materi sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih tepat untuk mereka. Peluang yang selanjutnya yaitu pengelolaan kinerja siswa. Deep learning juga bisa digunakan untuk analisis data belajar siswa dalam skala besar.
Dengan menganalisis data dari ujian atau tugas, sistem dapat mengidentifikasi pola-pola kesulitan atau kekuatan siswa dan membantu guru merencanakan pengajaran yang lebih efektif. Contohnya, di Indonesia, kelas pintar memanfaatkan teknologi deep learning untuk menganalisis kinerja siswa dan memberikan laporan tentang topik yang perlu diperhatikan lebih. Ini membantu guru untuk mengetahui area mana yang perlu lebih difokuskan, sementara siswa mendapatkan latihan yang lebih tepat sasaran.